Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam diskusi dan semuanya hidup selamat kita dan hidup selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu hidup selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah hidup selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 40 ayat 6. Yesus telah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Dan puji Tuhan, dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini untuk menghadirkan kerajaan Allah, suasana surga di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kiranya kita terus menyadari bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada kesimpulan zaman. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, Tuhan kiranya memberkati kita selalu dengan semangatnya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kekal di dalam Yesus itu terus menjadi milik kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yohanes 17 ayat 1, 2 dan 3. Sama seperti engkau telah memberikannya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Haleluya. Tema kita adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Bagaimana cara agar kita memperoleh hidup yang kekal? Ini jelas ada caranya bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bukan samar-samar. Bukan tanpa gambaran yang jelas, tapi firman Allah jelas menggambarkan bagaimana kita cara memperoleh hidup yang kekal itu. Yang pertama, Alkitab ayat yang ketiga mengatakan mengenal Allah Bapa. Ya, kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow! Jadi yang pertama dikatakan kita harus mengenal Bapa. Kenapa kita harus kenal Bapa? Karena kalau kita tidak kenal, maka kita tidak tahu yang memberikan hidup kekal itu siapa dan di dalam siapa. Jadi kalau kita tahu kita memperoleh hidup kekal karena siapa dan di dalam siapa, maka kita akan melakukan dengan cara yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi ya dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah dan Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya tidak seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saya perlu garis bawahi dulu 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu dan segala sesuatu berasal, dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi semua berasal dari Bapa, termasuk Yesus itu. Ya, nanti kita lihat Yesus itu bagaimana, tapi berasal dari Bapa. Untuk Dia kita hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita memperoleh hidup harus mengenal Bapa, supaya kita mengerti betapa besarnya kasih Allah itu sampai Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan kedua, Alkitab katakan mengenal yang kedua, mengenal Allah satu-satunya
Allah yang benar. Banyak jalan menuju Roma kata orang, tapi hanya satu Allah yang benar. Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang telah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah Israel, itulah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, yang mewujudkan dirinya melalui manusia di kehadirannya di Yerusalem pada waktu itu 2024 yang lalu, 25 yang lalu. Haleluya. Jadi kita harus mengenal Allah satu-satunya. Jadi kalau dikatakan ada Allah banyak, kita sebagai orang percaya kita hanya mengakui Allah satu-satunya yang benar adalah Allah di dalam Kristus. Kita kadang-kala bingung mengapa ada Allah, mengapa ada Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam Allah itu disebut Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Nah, kenapa dia disebut anak? Dikatakan oleh firman Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6b-nya, dikatakan di sana. Dan satu Tuhan saja. Jadi satu Tuhan saja. Jadi satu Bapa Allah, satu Tuhan. Satu Allah, satu Tuhan. Kok bisa? Itu kadang-kadang tidak bisa masuk akal kita. Nah, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Terus kemudian, dan yang karena dia kita hidup. Jadi, dan karena dia kita hidup, dan karena dia kita hidup. Olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi, dia datang dari Bapa, lalu kemudian olehnya dijadikan melalui firman. Ya, jadi Yesus, Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, yang mau saya katakan itu di dalam Yohanes ya 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Satu hakikat. Tidak tiga. Allah itu esa. Kalau banyak orang mengatakan itu terserah mereka. Tapi kita percaya bahwa Allah itu esa. Nah, jadi kalau kita mengenal satu-satunya Tuhan, ya mari kita datang kepada Dia. Supaya kita akan mendapat hidup yang kekal itu. Memang banyak jalan ke Roma, memang banyak jalan keampanan ini, tetapi hanya satunya jalan menuju kepada surga, yaitu melalui Allah yang di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian mengenal Yesus yang telah engkau utus. Ya, kadang-kala orang mengatakan, bagaimana manusia bisa menyelamatkan? Ya, dia memang datang sebagai manusia dan 100% manusia. Dia merasakan penderitaan kita dalam Ibrani 4 ayat 12. Dia telah melintasi semua langit. Ya, langit orang Kristen itu tidak 7 tapi 3. Ya, lalu kemudian ya supaya kita berpegang kepada pengakuan iman kita. Karena imam besar kita bukan Allah yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut merasakan. Namun dia tidak berbuat dosa seperti kita. Jadi sebabnya ia patut diandalkan untuk menyelamatkan kita. Karena dalam Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Tapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi
di dalam Yesus Kristus yang Tuhan, hanya Dia satu-satunya di dalam hidup kekal melalui kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi jangan keraskan hati apabila kita mendengarkan firman Allah, supaya Kristus dimuliakan. Akui Dia dalam hidup kita, percaya kepada Dia, hidup akan mendapatkan peroleh hidup yang kekal. Semoga kita tidak lagi bertanya-tanya bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada cara yang sudah dikatakan oleh firman Allah tadi. Dia tidak samar-samar, tidak meraba-raba, dia bukan tidak tahu jalan itu, dan bukan tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia tahu. Dia adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan itu sebabnya, mari datanglah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, banyak orang yang datang kepada yang punya kuasa untuk menjadi anak Allah, dan kemudian hidup. Apabila Tuhan memanggil dengan caranya, kita berada bersama-sama dengan Karena Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mari kita berdoa. Terima kasih kekalahannya dari Yesus kami peroleh dan kami percaya itu. Dan terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit mereka, kami perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh biru Yesus Engkau oleh kuasanya, dan percaya Engkau bersama oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan dalam orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, Tuhan tolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus, karena kebaikanmu, karena kemurahanmu, karena kasihmu kepada mereka. Selalu datang pertolongan tepat pada waktu ini. Terjadi mujizat, terjadi kuasa Allah dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, semangat Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menghadirkan terang yang sesungguhnya, supaya kita memberikan arah di mana juga Bapa dipermuliakan melalui terang yang kita lakukan, melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan juga Tuhan Allah katakan memberikan cita rasa ya, bagi dunia ini melalui garam yang dimana Yesus kita mengatakan bahwa kalau ada garam dunia yang harus kita cita rasa, tidak membutuhkan dan memutihkan. Jadi jangan kita ikut-ikutan orang berdosa, kita ikut berdosa, orang korup, jangan. Ikuti nasihat firman Tuhan, kita senantiasa dibuatnya akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.